Kadang saya bertanya, berapa banyak dari kita yang sudah bekerja bertahun-tahun, tapi hidup finansial rasanya seperti tangga yang anak pertamanya saja tidak pernah terlihat. Kamu mungkin merasakannya juga. Sudah hemat, sudah patuh pada rutinitas, sudah mencoba yang seharusnya, tapi dompet seperti selalu punya agenda rahasia untuk tetap kosong. Saya tidak akan mengatakan bahwa hidupmu salah. Tidak. Justru karena saya menghargai perjalananmu, saya harus berterus terang. Ada alasan kenapa sebagian orang, termasuk kamu dan saya di masa-masa tertentu, terjebak di posisi yang sama. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita malas, tapi karena ada pola yang berjalan rapi, senyap, dan rutin, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Dan kalau kamu siap menantang pola itu, tuliskan di komentar, saya ingin berkelimpahan. Anggap itu sebagai tanda tangan kecil yang membuka pintu baru. Hari ini, saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu yang sering tidak terlihat. Sebuah mekanisme halus yang menjaga banyak orang tetap berada di kasta finansial terendah. Bukan teori rumit, bukan juga azimat motivasi. Ini tentang cara kita hidup, berpikir, dan mengulang hal yang sama sambil berharap hasil yang berbeda. Jika kamu bersedia masuk lebih dalam, saya akan bawa kamu ke lapisan-lapisan yang jarang disentuh. Lapisan yang mungkin tidak nyaman, tapi bisa membuka pandangan baru tentang bagaimana keuangan dan kehidupanmu bergerak selama ini. Mari kita mulai. Ketika kita mulai berani mengakui bahwa ada pola yang bekerja tanpa kita sadari, disitulah pintu berikutnya mulai terbuka. Karena sejujurnya, apa yang menahan banyak orang bukan hanya soal gaji kecil atau kesempatan yang sempit. Ada sesuatu yang jauh lebih halus. Sesuatu yang merayap di sela-sela keputusan kecil setiap hari, menyamar sebagai kebiasaan normal. Sebentar lagi, saya ingin mengajak kamu menyelam ke mekanisme itu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kamu melihat bahwa apa yang menahanmu selama ini bukanlah tembok besar, melainkan rangkaian gerigi kecil yang terus berputar dan mengarahkan hidupmu ke arah yang sama. Gerigi yang diwariskan, dibiasakan, dan diterima begitu saja. Nanti di bagian tengah, saya akan ungkap satu pola psikologis yang hampir semua orang bawa tanpa sadar. Pola yang membuat mereka merasa sudah berusaha keras, padahal langkahnya tidak pernah benar-benar bergerak. Begitu kita mulai melihat gerigi-gerigi kecil itu, kamu akan menyadari satu hal yang jarang dibicarakan. Hidup finansial seseorang sangat jarang runtuh atau bangkit karena satu keputusan besar. Biasanya, semuanya bergerak karena kumpulan keputusan kecil yang dibentuk oleh lingkungan, cerita hidup, dan cara kita menafsirkan diri sendiri. Kamu dan saya tumbuh dalam budaya yang sering menganggap uang sebagai sesuatu yang harus diterima apa adanya. Banyak dari kita dibesarkan bukan dengan pemahaman tentang bagaimana uang bekerja, tetapi dengan rasa takut kehabisan. Kita diberi pesan halus seperti yang penting cukup, jangan terlalu muluk-muluk, atau yang penting stabil. Padahal stabil itu sering berarti stagnan. Lingkungan tidak selalu salah, tapi ia tidak selalu siap membentuk kita untuk naik kelas finansial. Dan ketika pesan-pesan itu terus diulang, kita mulai menganggap batas yang diwariskan sebagai batas alami. Masalahnya, pesan itu masuk terlalu dalam. Secara psikologis, seseorang bisa menjalani hidup dengan beban yang tidak terlihat. Seolah ia dibentuk untuk bertahan, bukan bertumbuh. Ada bias mental yang bekerja tanpa kita sadari. Bias yang membuat kita cepat menyerah sebelum mencoba, atau terlalu cepat puas dengan perubahan kecil padahal belum menyentuh akar persoalan. Kamu mungkin pernah merasa seperti itu. Merasa sudah berusaha keras, padahal sebenarnya kamu hanya mengulang pola yang nyaman, tetapi tidak produktif. Bahkan kemauan untuk berubah sering terhalang oleh rasa takut gagal yang sebenarnya tidak punya bukti. Kita sering menunda, bukan karena tidak mampu, tapi karena kita terbiasa dengan ritme hidup yang tidak menantang apapun di dalam diri kita. Dan pola itu akhirnya masuk ke perilaku sehari-hari. Banyak orang ingin naik kelas finansial, tetapi tidak pernah memiliki kebiasaan kecil yang menggerakkan arah hidupnya. Mereka ingin penghasilan lebih tinggi, tetapi tidak pernah menyisihkan waktu untuk belajar keterampilan baru. Mereka ingin keluar dari tekanan uang, tetapi tidak pernah menghitung arus kas pribadi. Mereka ingin hidup berubah, tetapi tidak pernah memetakan langkah konkret meski kecil. Di titik ini, kamu mungkin melihat kenyataannya. Banyak orang tidak terjebak karena malas, tapi karena hidup mereka telah dibentuk untuk mengulang hal yang sama dari tahun ke tahun. Mereka bekerja keras, tapi arah kerasnya selalu lurus ke depan, tidak pernah naik. Dan kita belum berbicara tentang sistem.
Dunia memang tidak berjalan adil. Biaya hidup naik lebih cepat dari kenaikan gaji. Peluang tidak tersebar merata. Lingkungan yang sulit memang membuat langkah kecil terasa tidak berarti. Tapi di balik semua itu, selalu ada celah kecil yang bisa diambil selama seseorang berhenti berjalan tanpa arah dan mulai melihat gambaran besar. Orang-orang yang berhasil bukan selalu yang paling pintar atau paling beruntung. Banyak yang berhasil karena mereka berani mempertanyakan kebiasaan lama, meski itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka berani menambah pengetahuan ketika orang lain bertahan di zona familiar. Mereka membangun kebiasaan finansial kecil ketika orang lain hanya menunggu momentum besar yang tidak pernah datang. Kamu mungkin bertanya, apa semua ini relevan dengan hidupmu sekarang? Sangat relevan. Karena kasta finansial bukan label tetap. Ia hanya pola yang berjalan tanpa kamu sadari. Dan saat kamu mulai memperbaiki cara berpikir, kamu mulai menggeser cara bertindak. Saat kamu menggeser cara bertindak, kamu menggeser hasil. Dan ketika hasil bergeser, bahkan sedikit saja, hidupmu mulai bergerak keluar dari jalur yang selama ini kamu anggap sebagai nasib. Tidak ada perubahan instan, tapi ada perubahan yang konsisten. Dan perubahan konsisten selalu menang terhadap nasib yang dibiarkan apa adanya. Sebelum kita masuk ke contoh cerita, saya ingin kamu menyadari satu hal sederhana. Hidupmu tidak akan berubah hanya karena kamu menginginkannya. Ia berubah ketika kamu melihat pola lamamu dengan jujur dan berani mematahkan satu saja dari pola itu. Satu saja sudah cukup untuk membuka celah. Dan celah itulah yang akan membawa kita ke cerita-cerita tentang bagaimana orang biasa menemukan jalur baru dari kondisi yang tampak tak bergerak. Karena sekarang, kamu dan saya sudah berdiri di titik yang sama. Titik di mana kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa pola itu tidak ada. Jika kamu siap, ada satu cerita tentang seorang teman saya, namanya Raka. Ia bekerja keras sejak usia 20. Ia bangun pagi sebelum matahari muncul dan pulang ketika kota sudah beristirahat. Tapi meski bertahun-tahun begitu, hidupnya seperti tetap di tempat. Suatu malam kami duduk berbicara dan saya bertanya apa yang sebenarnya ia kejar. Ia diam lama, lalu menjawab lirih bahwa ia tidak tahu. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan semua orang di rumahnya sejak kecil. Bekerja dan berharap hasilnya cukup. Ia tidak pernah mempertanyakan arah. Dan saat ia sadar hal itu, ia baru melihat betapa hidupnya selama ini hanya mengikuti jalur yang diwariskan, bukan jalur yang ia pilih. Perubahan Raka tidak datang dari keputusan besar, tapi dari keberaniannya memetakan ulang hidupnya. Satu keputusan kecil, belajar satu keterampilan baru setiap 3 bulan. Dari sana, arah hidupnya mulai bergeser. Tidak drastis, tapi terasa nyata. Cerita lain datang dari seorang perempuan bernama Lila. Hidupnya penuh potensi, tapi ia membawa beban kalimat yang diucapkan ayahnya saat ia kecil. Kamu itu bukan orang kaya, jadi jangan berharap terlalu tinggi. Kalimat yang tampak sederhana itu tumbuh menjadi pagar tak terlihat dalam pikirannya. Ia sering menolak peluang bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa bukan orang yang pantas mencoba. Suatu hari, ketika ia sedang berbicara dengan saya, ia menangis. Ia bilang ia lelah merasa rendah. Saya tidak memberi nasihat rumit. Saya hanya memintanya menulis ulang kalimat yang selama ini menahannya. Ia menulis, saya layak belajar dan bertumbuh. Kalimat itu sederhana, tapi itulah titik awal yang menghancurkan pagar lama. Dalam 1 tahun, Lila mengambil beberapa kursus, mencoba hal-hal baru, dan perlahan hidupnya mulai menjauh dari pola lama yang menahannya. Bukan karena ia berubah total, tetapi karena ia berhenti menelan cerita yang bukan miliknya. Ada juga kisah tentang Pak Dharma, seorang ayah 3 anak yang selalu merasa hidupnya tidak bisa berubah karena situasi ekonomi keluarganya sejak dulu. Ia percaya rezekinya sudah ditetapkan, dan tugasnya hanya menerima. Namun satu hari, ia menghitung pengeluaran bulanannya untuk pertama kali dalam hidup. Ternyata, bukan gajinya yang kurang, tetapi kebiasaannya yang tidak pernah ia sadari. Dari situ, ia mengubah satu hal kecil, mengurangi satu kebiasaan harian yang ternyata menyedot banyak uang tanpa ia sadar. Langkah kecil itu memberi ruang baru. Ruang itu membuatnya berani mencoba usaha kecil di samping pekerjaannya. Tidak langsung sukses besar, tapi ia berhasil memecahkan satu pola yang selama ini membelitnya. Pola menerima tanpa mengatur. Dan ketika pola itu patah, hidupnya mulai punya arah baru yang lebih tenang dan lebih ia kendalikan. Ketiga cerita ini sebenarnya berbicara tentang hal yang sama. Bukan seberapa keras seseorang bekerja, tetapi seberapa jujur mereka melihat pola yang mereka ulang.
Raka menemukan arah baru setelah menyadari hidupnya berjalan autopilot. Lila menemukan dirinya kembali setelah mematahkan kalimat lama yang menempel bertahun-tahun. Pak Dharma menemukan peluang kecil setelah berani menghadapi kenyataan finansialnya sendiri. Mereka bertiga tidak berubah karena nasib baik, tetapi karena mereka berhenti menerima pola lama sebagai kenyataan final. Dan mungkin jika kamu melihat lebih dekat perjalananmu sendiri, kamu bisa menemukan pola serupa yang diam-diam membentuk langkah-langkahmu selama ini. Tidak harus langsung diubah semua, cukup satu pola saja. Satu hal kecil yang kamu putuskan untuk tidak ulangi lagi. Karena dari satu retakan kecil, cahaya bisa mulai masuk. Dari cerita-cerita tadi, kamu mungkin mulai melihat bahwa perubahan hidup jarang dimulai dari kemenangan besar. Ia lahir dari keberanian kecil. Keberanian melihat diri sendiri dengan jujur. Keberanian mengakui pola lama tanpa membenci diri. Keberanian memilih satu langkah yang sebelumnya selalu kamu lewatkan. Dan di titik ini saya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak berbeda dari Raka, atau Lila, atau Pak Dharma. Kamu juga sedang berdiri di tepian pola lamamu sendiri. Kamu mungkin belum tahu namanya, belum tahu wujudnya, tapi kamu sudah bisa merasakan kehadirannya. Dan kalau kamu sudah bisa merasakannya, kamu sebenarnya sudah berada di awal perubahan. Mungkin pola itu berbentuk kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. Mungkin ia berupa keyakinan lama yang kamu warisi tanpa pernah meninjaunya. Mungkin ia muncul sebagai alasan yang kamu ulang setiap minggu. Apapun bentuknya, pola itu tidak akan hilang hanya dengan berharap. Ia mulai retak ketika kamu memilih untuk melihatnya dengan mata yang tidak menghindar. Dan itulah langkah yang sering dihindari banyak orang. Langkah untuk berhenti menjadi penonton hidup sendiri. Hari ini, saya ingin menantang kamu melakukan satu hal sederhana. Satu langkah ringan yang bisa menjadi retakan pertama itu. Ambil momen setelah menonton ini, tarik napas perlahan, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, pola apa yang terus kamu ulang meski kamu tahu itu tidak lagi membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Jangan buru-buru mencari jawaban. Biarkan pertanyaan itu tinggal sebentar. Biasanya kesadaran muncul tidak dengan suara keras, tapi dengan bisikan yang akhirnya kamu dengar. Dan ketika kamu merasa siap, buat komitmen kecil di sini, sekarang. Komitmen yang menandai bahwa kamu tidak hanya memahami pesan ini, tetapi bersedia melangkah. Tuliskan di kolom komentar, saya terima tantangannya. Kalimat itu bukan untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri. Sebuah pengingat bahwa kamu memilih untuk tidak tinggal di pola lama yang menahanmu. Perjalanan finansial tidak pernah hanya tentang angka. Ia tentang arah, pola, dan keberanian melihat hidup dengan mata yang lebih jernih. Dan kamu sudah memulainya hari ini. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.